Halo Sobat Pentox, kembali lagi bersama Pentox di sini, bincang-bincang mengenai penempatan. Nah, kali ini Amel bakalan mengajak Sobat Pentox semua untuk sharing-sharing nih sama salah satu alumni PKN STAN yang saat ini sedang mengabdi di salah satu instansi yang pastinya tidak asing lagi nih bagi teman-teman semua. Instansi apakah itu? Yuk, mari kita simak. Di sini sudah hadir bersama kita Kak Rizky Al-Ahsan atau biasanya dipanggil Mas Not. Selamat malam, Mas. Malam Amel, malam semuanya. Oke, gimana nih kabarnya, Mas? Ya, alhamdulillah baik ya. WFO, WFH udah mulai jalan lah WFO-nya kayak gitu. Ya, begitulah Oke. kehidupan PNS. Alhamdulillah ya, Mas. Sehat-sehat, semuanya lancar, kerjaannya lancar. Uh, Pertama-tama nih, Mas. Sebelumnya, Mas Not ini dulu dari jurusan apa dan juga lulusan tahun berapa ya, Mas? Eh, aku dari jurusan D3 Akuntansi ya, angkatan 2017 berarti lulus tahun kemarin. Eh, walaupun apa namanya, wajahku kelihatan umur 29, 30, 31, tapi sebenarnya masih 22 tahun aku ya, beda-beda tipis lah sama kalian. Enggak kok, Mas. Enggak kelihatan tua kok. Soalnya di Alfamart udah gak dipanggil Mas lagi, panggilnya Pak sekarang. Oh, Gak ada yang manggil Mas. sama sama sih, Mas. Amel juga dipanggil Bu kadang-kadang. Emang gak bisa Nggak bohong. apa-apa. Oke, oke Sobat Pantok semua, Mas Nur ini atau Kak Rizky ini saat ini sedang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan yang kalau teman-teman tahu itu kantornya ada 3 di Jakarta yang saling tetanggaan. Bener bukan, Mas? Benar, benar, benar. Uh, Kalau mengenai BPK ini, bisa nggak sih Mas tolong ceritain atau deskripsiin sedikit gitu, sebenarnya BPK itu seperti apa sih Mas? Mungkin sebenarnya teman-teman juga udah ini ya, udah nggak awam lah tentang BPK kan. BPK itu kan Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas utamanya adalah memeriksa pengelolaan keuangan itu sudah dijalankan dengan baik sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar seperti itu kan. Jadi sifatnya BPK ini adalah sebagai auditor eksternal. Kalau teman-teman tahu kan ada BPKP juga ya. Nah, BPKP itu sifatnya auditor internal. Kalau auditor eksternal itu artinya setiap pemeriksaan yang dilakukan BPK atas KL, atas BUMN, atas BUMD dan lain-lain itu sifatnya sebagai memberikan opini seperti itu. Itu sih. Jadi kalau istilahnya ya BPK itu ya yang mengawasi kalau APBN itu sudah digunakan dengan benar. Nggak cuma lingkup APBN sih, pokoknya lingkupnya itu keuangan negara ya. Teman-teman kalau di STAN khatam banget lah apa itu keuangan negara kan. Itu sih paling. Wah, keren banget ya Mas bisa berpartisipasi untuk penegakan integritas terutamanya dalam bidang keuangan. Ya. Oke Mas, kalau boleh tahu dulu sewaktu memilih penempatan itu, Mas pilih apa aja sih? Kan ada 3 kan ya, kalau nggak salah Iya, sewaktu ya. tahun 2000, lulusan 2017. Sebenarnya ini aduh kalau ditanya ini sebenarnya aku malu juga ya. Maksudnya ya rada dibilang ngawur ya ngawur, nggak ngotak ya emang nggak ngotak gitu ya. Sebenarnya itu kan apa namanya? Kalau teman-teman sekalian tahu ya, itu kan milih penempatan itu ada gradingnya kan. Mulai yang dari pilihan pertama biasanya yang paling bagus kan, kalau enggak yang paling kita pengen yang mana gitu kan. Yang kedua harusnya turun kan dari yang grade pertama. Yang ketiga harusnya kan lebih turun lagi kan. Pokoknya salvage lah yang ketiga itu. Pokoknya kalau aku nggak keterima kedua inilah yang ini. Tapi dulu entah kenapa ya, nggak mikir terlalu serius juga soal penempatan. Yang aku pikir serius itu cuma satu, aku pengen masuk BPK. Itu dari aku masuk kuliah ya, pertama masuk STAN, udah itu namanya Kemenkeu udah lepas dari angan-angan gue, gak pengen aku Kementerian Keuangan sama sekali. Aku pengennya di selain itu, tapi belum tahu ada BPK kan. Kemudian itu kalau nggak salah ada ini study tour tentang BPK kan, akhirnya aku ikut, kenal lah sama BPK. Nah, waktu lulus itu kan harusnya ya, iya sih,
pilihan pertama kan jelas BPK. Yang kedua, ketiga kan harusnya support ya. Kalau nggak kementerian ya tanda kutip di bawahnya lah. Tapi nggak, aku milihnya itu pertama BPK, kedua BPKP, ketiganya Kementerian Keuangan. Jadi ya emang rada aneh, tapi ya itu tiap ditanyain teman-teman pasti wah kamu gila lah, wah kamu udah nggak sehat emang. Ya tapi gimana, aku emang mikirnya nggak terlalu serius gitu loh. Pokoknya kalau nggak masuk ke BPK, ya udah entah kemana aku udah terima nasib aja gitu. Jadi 2-3-nya udah asal aja lah, yang penting keisi kayak gitu. Tapi jangan ditiru ya. Untung masuk kan, coba enggak udah nggak tahu nasibku di mana kayak gitu kan. Itu sih kalau aku soal penempatan kemarin. I see, Kak. Berarti Kakak pertimbangannya sewaktu itu benar-benar cita-cita Kakak, passionnya Kakak pengennya di dalam dunia audit, gas pilih audit semua gitu ya, Kak? Kurang lebih begitulah. Oke. Gimana sih, Kak, perasaan Kakak pas pertama kali buka pengumuman penempatan kan benar-benar tuh pengennya BPK dari awal. Ternyata, wah BPK juga tuh. Sebenarnya ini kan ada cerita lucu juga itu. Uh, jadi kan pengumuman penempatan itu aku nggak tahu sebenarnya. Karena terlalu lama ditunda kan. Gosipnya besok Senin. Nggak ada pengumuman sampai Senin berakhir kan. Besok Rabu berakhir nggak ada lagi pengumuman. Jadinya ada waktu hari pengumuman itu udah nggak megang HP, nggak megang apa. Aku lagi main game pokoknya, lagi main Dota kalau nggak salah. Jadi baru sejam apa ya setelah pengumuman itu baru tahu itu di WA-nya udah penuh aja. Selamat apa gitu kan. Waktu aku buka, wah speechless langsung kan. Waduh, Badan Pemeriksa Keuangan nih. Ya udah. Gimana lagi kan, udah nggak bisa ngomong itu. Malam-malam kan jam 11 baru aku buka itu kan. Orang rumah juga udah tidur kan. Ya udah, ya BPK coy. Alhamdulillah gitu aja selesai. Aku bukan yang terlalu hype juga kayak ngabarin keluarga yang jauh-jauh gitu, enggak sih. Ya udah BPK besok paginya baru laporan gitu ya. Senang semua orang rumah kan. Wah, alhamdulillah cita-cita nih. Ya, tapi ya itulah senang namanya passion terpenuhi kan, senang banget kan ya. Yoi. Wah, keren banget ya, Kak. Alhamdulillah banget. Semoga teman-teman Pentox juga bisa lulus di tempat yang diinginkan dan terbaik bagi teman-teman semua ya, Kak. Amin, 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 amin. Saat ini tuh Kakak ditempatkannya di bagian apa sih, Kak, di BPK? Terus juga job desk-nya gimana sih, Kak? Apa aja gitu? Sebenarnya ya kalau BPK itu ketika teman-teman sekalian nanti masuk ke sini ya bergabung keluarga BPK, teman-teman itu langsung pertama kali setelah Zoom pertama lah ya, Zoom pertama kali dikumpulin sama SDM BPK itu langsung dikasih tahu teman-teman bakal definitifnya di mana. Nah, kalau BPK itu kan tersebar ya di 34 provinsi, mulai dari Aceh sampai ke Papua, ada semua kantor perwakilannya. Tapi di ibu kota provinsi yang nggak usah teman-teman bayangin di Bau-Bau atau di Pare-Pare, nggak. Pasti di ibu kota provinsinya kayak gitu. Jadi jaminan masih ada inilah. Supermarket masih ada lah, jadi nggak perlu khawatir. Nah, aku kebetulan penempatan definitifnya itu di Sulawesi Tenggara, di Kendari. Tapi dari mulai CPNS awal Januari sampai sekarang itu belum ke sana. Karena setelah diklat itu kalau nggak salah selesai bulan 7 Juli itu udah selesai diklat. Setelah itu aku dapat tugas perbantuan di sini di kantor pusat. Aku sekarang ditempatin di Auditorat Utama Investigasi. Itu tugasnya kayak ya gitulah kasus-kasus korupsi, kasus-kasus gitu. Tapi nggak yang di dalamnya juga, maksudnya nggak, bukan yang di tim auditornya belum. Karena kalau kita sebagai lulusan D3 ya, mungkin teman-teman yang D4 juga, D3 itu fungsinya sebagai pengelola keuangan, jabatan pertamanya. Nah, di tugas perbantuan ini memang belum mengelola keuangan sih aku, tapi ada tugas khusus kayak buat semacam database gitu, database hasil pemeriksaan, seperti itu sih. Nah, sebelum ke Auditorat Utama Investigasi ini sendiri, aku juga pernah ditarik selama ya sekitar kurang lebih 3 minggu ya, masih jalan juga sampai sekarang, itu di Biro SDM, di kantor pusat juga. Nah, itu di situ baru benar-benar tuh belajar jadi pengelola keuangan. Benar-benar apa namanya, job desk kita ke depan tuh benar-benar diajari di situ, di waktu aku di Biro SDM.
teman-teman yang lain ada yang enggak juga sih, ada yang di biro mana ada. Gitu. Itu sih paling jadi pengelola keuangan tugasku sekarang. Wah, pengelola keuangan sama seperti yang sering didengar ya Kak, pas dari mulai dinamika sampai dengan belajar semester 6, pasti all about pengelola keuangan terus. Kalau untuk jam kerja sama beban kerjanya sendiri gimana tuh Kak? Terutamanya di bagian Kakak. Jadi ini kan masih ini ya, sebenarnya kalau aku ngomong kayak gini ini masih formal banget ya. Jam kerja di BPK itu mulai masuk kalau nggak salah itu jam 7.30 sampai jam 8. Ini normal ya, asumsi normal ya, nggak PPKM ya. Kemudian pulangnya mulai jam 4 sore sampai jam 5 sore, tergantung kalian masuknya jam berapa. Pokoknya kalau nggak salah itu 8 jam lah pokoknya sehari itu. Total jam kerjanya di luar istirahat ya, itu sekitar segitu. Nah kalau selama PPKM, WFH kayak gini itu ya semakin pusing kadang-kadang kan. Kadang kita Zoom sampai jam 10 malam. Sempet tuh seminggu yang lalu kalau nggak salah ya, itu aku Zoom mulai dari jam 10 pagi selesai jam 11 malam baru selesai itu. Nggak berhenti-berhenti emang. Ya emang lagi peaknya sih. Jadi kalau selama PPKM ini nggak jelas. Kadang kayak tadi kan Sabtu harusnya kan kita pagi nih sesinya. Nah itu tiba-tiba harus bilang ke Atala, ke teman-teman sekalian nggak bisa nih pagi nih aku ada Zoom kayak gitu sampai siang tadi. Siang tadi itu pun sebenarnya belum kelar, tapi kan gara-gara weekend jadi ya itu. Tapi sering banget tuh kayak bisa-bisa besok ini dapat WA kan, ayo besok nanti jam 10 nge-Zoom kayak gitu. Jadi kalau selama PPKM ini nggak jelas sih jam kerjanya kayak gimana. Karena ya dari rumah ya asumsinya siap sedia selalu, tapi normalnya kayak gitu ya. Masuknya jam 7 sampai jam 8, nanti selesainya pulangnya jam 6 sampai jam 5 sore. Tapi kalau teman-teman mau pulang lebih dari jam 5 juga boleh gitu. Itu sih. Wah, lumayan ya Kak beradaptasi sama PPKM dan juga WFH ini. Semoga bisa sih Kak jadi perbedaan antara WFO sama WFA-nya nggak ketara banget. Amin. Semoga biar bisa tercapai work-life balance Kak. Kalau kayak Amin, amin. anak-anak Harus sekarang. selalu itu. Ya. Oke Kak, kalau persebaran lulusan PK Instan di BPK sendiri itu di bagian apa aja ya Kak? Tadi ya kalau dari lokasinya sih teman-teman di 34 provinsi ada semua tuh disebar teman-teman dari angkatanku ya. Untuk pekerjaannya sendiri semua masih sama sih di pengelola keuangan sampai sekarang ya. Masih belum apa namanya, belum dioper ke Subama Humas, belum dioper ke SDM belum, tapi walaupun kayak aku kan sempat di Biro SDM beberapa minggu, itu pun tetap job desk-nya sebagai pengelola keuangan gitu. Bukan kayak kamu Biro SDM ngurusin kepegawaian gitu, enggak. Belum sampai dipisah-pisah lah, tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman sekalian nanti bakal setelah mungkin ini ya sesuai menyesuaikan kebutuhan kantor bakal ditempatkan di posisi-posisi lain gitu. Tapi kalau untuk jadi auditor masih belum, harus 3A dulu. Jadi harus sarjana gelarnya kayak gitu. Itu sih. Jadi masih pengelola keuangan semuanya di sini. Oke Kak, kan kabarnya itu dari Kakak tadi pas dari awal mulai dikumpulin sama Biro SDM BPK-nya itu udah dikasih tahu definitifnya di mana. Nah, dari semua lulusan PK Instan yang angkatan 2017 itu pada di mana aja sih Kak kalau boleh tahu? Kalau yang angkatanku itu eh, semuanya ada sih di setiap provinsi, nggak ada yang ketinggalan lah pokoknya. Cuman yang Jawa nggak ada, cuma kantor pusat ada 5 orang di Biro Keuangan. Tapi yang di semua perwakilan Jawa Tengah, yang maunya perwakilan itu nggak ada sama sekali. Kalau di yang lain merata kok, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumsel, semuanya dapat tuh. Ada yang Kaltara, Kaltim, Papua Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara, dapat semuanya pokoknya. Selain Jawa ya, Jawa nggak ada sama sekali. Bali ada, ya Bali ada, Jogja ada. Nah selain itu Jawa yang lain nggak ada tuh di situ. Jadi merata semuanya. Oke Kak, berarti untuk lulusan PK Instan harus siap berpetualang ke seluruh Iya, Indonesia. berpetualang betul sekali. Nah, selama kakak bekerja itu, banyak nggak sih Kak ilmu pas kuliah, mungkin dari matkul tertentu yang kepake banget gitu Kak? Dan misalkan apa aja sih Kak gitu? Kalau
Ilmu yang kepake ya. Ilmu yang kepake apa ya? Paling kalau bikin bikin laporan gitu ya, itu pun udah ada template-nya sih, maksudnya udah ada alurnya lah kalian harus ngapain. Kalau ilmu secara umum ini ya kurang kelihatan ya kayak ilmu-ilmu kita hukum dan lain-lain, akuntansi, paling akuntansi yang terus ya. Walaupun akuntansi itu kan sebenarnya luas ya, nggak melulu yang kita harus jurnal debit sama dengan kredit itu kan enggak kan. Kita memahami sebuah pertanggungjawaban, kita memahami sebuah laporan itu kan sebenarnya juga unsur akuntansi gitu loh. Paling ya kalau aku bisa bilang akuntansi masih kepake sih. Artinya kalau teman-teman eh, paham tentang akuntansi ya itu kalian gampang lah ngerjain tugasnya. Dan paling yang paling kepake ya kalau buat pengelola keuangan ini sih akuntansi pemerintah sama hukum keuangan negara. Nah, itu dua itu vital banget tuh. Kalian kalau nyusun semua kayak aku kan biasa nyusun RAP kayak gitu kan itu harus paham banget tuh anggaran ini termasuk belanja apa itu. Pelajarin SBM, PMK kayak gitu. Nah, berarti ya itu sih paling kalau ngomongin yang paling ini ya, paling vital dipakai pengelola keuangan ya akuntansi pemerintah sama HKN, hukum keuangan negara. Gitu. Kalau AKSK atau Prakdip gitu, pakainya kapan tuh, Kak? Oh, soal AKSK praktik itu kalau teman-teman nanti udah lanjutin ini ya pendidikan, udah jadi sarjana, ngajuin pindah jadi JFP, Jabatan Fungsional Pemeriksa namanya. Nah, di situ mulai kepake tuh AKSK, Prakdit, TABK, itu di situ kepake semua. Tapi kalau sekarang belum. Tapi nggak apa-apa. Memang kita kan ya mau gimana ya dari sananya kan kita kan emang D3 ya, bukan nggak bisa diperlakukan sama kayak S1 gitu loh. Nah, ini beda ya antara BPKA sama BPKP sedikit info ya. Kalau BPK itu belum bisa kalian ngaudit karena aturan baru dulu tahun 2000 berapa lupa aku, tapi aturannya kayak gitu bunyinya, nggak bisa ngaudit. Tapi kalau di BPKP teman-teman udah bisa jadi auditor kayak gitu. Dulu pas waktu zaman bahula itu bisa kita langsung audit jadi auditor itu bisa. Tapi sekarang udah nggak bisa aturannya berubah kayak gitu. Jadi senior seniorku kalau cerita itu ya biasa mereka ceritakan ya namanya udah om-om anak dua anak tiga udah wah aku dulu waktu masuk udah langsung audit mas kamu nggak bisa ya sekarang gitu. Jadi sebenarnya dulu bisa sekarang aja nggak bisa gitu. Oke, Kak. Kayaknya kalau dari teman-teman yang impiannya mau kerja di BPK tuh, kepikirannya tuh cuma jadi auditor. Nih, penting banget nih buat teman-teman. Kalau selama Kakak bekerja di BPK, pernah ngalamin hal seru apa aja sih, Kak, yang udah terjadi dari Januari sampai saat ini? Hal seru apa ya kalau di sini itu ini sebenarnya kayak kampus Jurang Mangu pindah aja sih, pindah ke Gatot Subroto sebenarnya. Kayak apa namanya? Kasubaku, terus banyak yang dari bapak-bapak di sini lah itu kan alumni kita ya walaupun angkatan rada lama ya. Jaraknya dari kita rada lama. Cuman banyak yang mereka itu emang dari ini Jurang Mangu juga gitu loh. Jadinya ya cerita-cerita wah dulu saya masih zaman-zaman masih ada kambing tuh mas gini-gini tapi bapaknya kebanyakan asik-asik sih walaupun banyak juga ya yang dari bapak ibu dari universitas umum ya PTN-PTN lain atau PTS tetap mereka kalau di BPK ini gimana ya welcome lah sama kita kalau pengalaman yang menarik mungkin ini sih pak apa namanya waktu kerja-kerja gitu kan itu biasa dirangkul-rangkul sama Kasubag gitu jadi ya kayak temen banget gitu lah nggak yang kayak bayangan teman-teman kayak wah atasannya bosi gitu terus suka nyuruh-nyuruh enggak kok bapaknya tuh bahkan malah sering ngajakin ngopi gitu ayo ngopi mas nah gitu-gitu sih jadinya santai banget kalau yang di AUI itu pun juga bapaknya santai-santai gitu kan bahkan sering ngobrol ya kalau orang bilang ngalor ngidul lah nggak kemana-mana gitu kerjanya ya emang serius tapi ya itulah maksudnya flow-nya tetap terjaga itu sih paling pengalaman menariknya masih belum ada yang terlalu berkesan tapi ya itu sih yang kesan pertamanya welcome semua orangnya enak-enak nggak yang ngepres banget walaupun sekali kayak forum gitu kelihatan pintar semua ya jadinya bingung juga nih waduh ini kelihatannya orang nggak pernah serius tapi sekali ngomong substansinya gila gitu tapi ya itu sih paling ya orangnya welcome welcome lah kalau di sini nggak usah khawatir.
Berarti seru ya Kak, kayak udah kayak ketemu sama orang-orang yang udah pernah mengalami hal yang sama seperti Nah, diri. ya betul itu paling. Jadi kayak ya aku pernah di posisimu Mas kayak gitu. Jadi ya orangnya enak-enak aja, santai. Oke Kak, kalau tadi itu masalah suasana kerja sama juga orang-orang di lingkungan itu gimana? Kalau budaya kerja atau kebijakan kerja di BPK sendiri itu ada peraturan khusus gitu nggak sih Kak? Atau budaya kerja yang khusus gitu? Kalau budaya kerja, kalau di lingkungan pemeriksa aku belum paham juga ya karena belum pernah masuk ke tim pemeriksa seperti apa ini yang substansial banget ya maksudnya yang fundamentalnya BPK kan memeriksa gitu loh. Tapi aku belum belum tahu tuh kayak gimana sistem kerjanya di situ. Tapi yang jelas sih mereka kalau berdasarkan cerita-cerita ya kalau jadi pemeriksa itu pun emang tuntutannya kan tinggi banget ya, standarnya juga tinggi banget kalau di sini. Untuk membuat sebuah laporan hasil pemeriksaan itu kan melewati banyak tahap juga. Jadi mungkin ya pressure-nya mungkin lumayan ya kalau jadi pemeriksa untuk menjaga quality itu sendiri. Tapi berdasarkan cerita-cerita mereka juga sih, tapi kayak ketua tim, pemeriksa yang senior itu tetap ini sifatnya mengajari lah bagi yang junior-junior. Jadi nanti kalau teman-teman masuk ke BPK, kemudian udah layak untuk menjadi auditor, maksudnya udah sarjana, itu nggak usah khawatir kayak bakal dibully terus disuruh ini itu nggak ada kayak gitu di BPK ya. Jadi kita sistemnya itu sama junior itu sangat menghargai, terus apa namanya mengajari lah, nggak usah takut kalau salah ya, tapi jangan kebanyakan salah juga. Nah itu yang penting. Itu dimanapun ya, nggak cuma jadi pemeriksa, di pengelola keuangan juga gitu. Pasti diajari kalian yang penting jangan takut tanya waktu kalian bingung ya. Tapi jangan banyak nanya juga, itu nggak baik ya. Jadi kalau teman-teman di sini dapat tugas, aku sendiri yang mengalami ya, ya udah dijalani dulu gitu. Nah nanti kalau udah mentok baru tanya. Jangan dikasih tugas langsung tanya-tanya ya gitu. Kalau di sini sistemnya kayak gitu sih. Ya yang penting kamu jalani dulu progresnya kayak gimana. Kalau stuck baru tanya. Itu sih kalau di sini. Terus budaya kerja yang lain di sini itu biasa ini ya. Semua itu teratur. Jadi semua itu harus sesuai sama visi kita di awal, kayak schedule-nya gimana, timeline-nya kayak gimana, eksekusinya harus kapan tuh harusnya semua harus teratur, harus rapi gitu. Nggak bisa kayak kalian apa namanya dispensasi molor sana molor sini, di sini kurang apa namanya kurang lah. Pasti kalian dapat ya semacam istilahnya ketukan kepala dikit lah, jangan kayak gitu. Terus apalagi ya di sini itu, oh iya yang nggak kalah penting itu di sini manner ya paling utama, etika itu paling utama ya. Ketika kalian teman-teman, aku yakin sih kalau anak-anak stan itu soal kecerdasan nggak perlu inilah ya, nggak perlu diragukan lah, pasti di atas, aku yakin adik-adikku pun di atas rata-rata gitu. Eh, tapi yang paling penting dari itu semua teman-teman itu manner ya, jangan sampai kalian ini udah dapat embel-embel stan anak pinter tapi mannernya itu kacau balau. Kalau di BPK sini wah, manner itu bisa berakibat fatal kalau teman-teman nggak jaga kayak gitu. Banyak tuh yang sampai di pindah-pindah ini cerita-cerita aja ya, yang gara-gara emang mannernya jelek kayak gitu. Jadi jangan sampai lah, terlepas dari BPK yang menurutku manner itu inilah harus kalian junjung tinggi dimanapun lah. Nggak usah khawatir kalian terlihat bodoh, tapi khawatirlah ketika kalian itu nggak bisa menjaga etika kalian gitu loh. Itu aja sih. Nggak usah khawatir kalian tuh kayak wah aku nggak bisa sendiri, aku gini sendiri. Tapi khawatirlah kalau kalian ini kayak wah aku kok nggak punya malu sendiri. Nah itu yang harus dikhawatirin kayak gitu gitu. Itu sih menurutku ya, budaya kerjanya kayak gitu. Berarti harus terus berpegang sama nilai-nilai Kementerian Keuangan yang udah dipelajari ya Nah, Kak. Terutamanya ini anak betul, betul. akuntansi nih. Anak akuntansi pasti udah hafal dong sama aktif kontributif, peduli serta bangga, solid dan beretika. Nah, oke Kak. Uh, Overall seru dan menarik. Kalau untuk jenjang karir sih Kak, yang pertama itu gimana sih Kak? Terus kalau yang kedua Kak, misalkan nih, kita kan sekarang itu D3. Kalau kita mau uh, lanjut pendidikan itu gimana tuh Kak kesempatannya? Baik itu dari segi tugas belajar ataupun izin belajar,
Atau bahkan mungkin ada beasiswa dari BPK-nya sendiri? Eh, Sebenarnya ini ada di konten KLP Fest kalian nanti ya. Oh, Kebetulan aku juga yang nyusun. Tapi nggak oh apa-apa. nanti nanti Ada. bakal ketemu kakak lagi nggak di KLP Fest? Nggak aku yang membicarain. Cuma kontennya banyak yang bikin aku sama timku gitu. Nggak cuma aku sih. Oh gitu, oke Kak. Tapi nggak apa-apa lah. Kita bahas dikit-dikit. Untuk jenjang karir, terbuka luas ya buat teman-teman yang baik lulusan D3 STAN, D3 umum maupun dari S1 itu terbuka luas kesempatannya. Teman-teman ingin fokus seumpama membidangi seumpama nih ya, teman-teman awal masuk STAN itu kan di akuntansi, tapi sebenarnya nggak passion tuh akuntansi, teman-teman pengen memperdalam ilmu hukum seumpama, boleh. Asalkan teman-teman apa namanya ada posisinya nanti diperlukan di BPK, bisa tuh kalian memperdalam ilmu hukumnya atau mungkin ilmu komunikasinya, bisa-bisa aja, kesempatannya itu sangat luas di sini. Kemudian terkait izin belajar sama tugas belajar itu sendiri, BPK sama dengan instansi-instansi lain terkait tugas belajarnya ya, 2 tahun setelah PNS kalau nggak salah, iya benar, 2 tahun setelah TMT PNS itu untuk tugas belajar. Untuk CPNS-nya sendiri kalau tidak salah itu ini yang rada beda dengan instansi lain ya. Kalau nggak salah setahun setelah CPNS. Jadi kalau teman-teman mau mengajukan izin belajar, kan kayak aku kan TMT CPNS itu kemarin 1 Januari 2020. Kok 2021. Jadi tahun depan udah bisa mulai mengajukan izin belajar, tapi izin belajar itu sendiri pun kan harus persetujuan kepala perwakilan, atasan kalian lah pokoknya. Jadi kalau selagi kepala perwakilan kalian nggak menyetujui ya belum bisa izin belajar. Tapi ya berdoa aja lah, kalau kalian kayak tadi ya callback ya, manner kalian baik kan ya pasti kepala perwakilan juga tahu kan anak ini emang butuh karir ini. Tapi eh, selama aku di sini ya beberapa bulan lah bilangnya, hampir 8 bulan di sini itu pasti setiap ketemu orang, setiap ketemu atasan atau senior itu pasti didorong, kamu cepet-cepet ini aja S1, cepet-cepet S1. Walaupun masih secara informal sih, menurutku itu udah apa namanya semacam lampu hijau lah, kalian bisa cepet-cepet S1, emang dibutuhkan cepet-cepet S1 kayak gitu. Itu sih terkait izin belajar sama tugas belajar ya. Untuk detailnya nanti di KLP Fest akan dijelasin lebih detail tentang terkait dua ini ya. Mungkin bakal lebih detail lagi kalau teman-teman mau gabung di BPK, nanti pasti dijelasin lebih detail itu. Aku nggak bisa spill lebih detail lagi karena ya banyak aturannya lah ya. Itu aja gambarannya, Oke. pokoknya enak lah soal itu. Terus terkait apa lagi tadi? Karir ya. Iya Kak, jenjang Karir. karir. Oh, ini kan sementara pengelola keuangan. Tapi Hmm. teman-teman nggak usah apa namanya khawatir. Wah, aku kan pengennya jadi auditor gitu, tapi kok malah ngurusin SPM, SP2. Jangan kayak gitu ya mindsetnya. Di BPK ini kalau kalian pengen jadi pemeriksa itu pasti kecapean ya, pasti. Cuman kalau dari D3 harus nunggu dulu, harus proses ke S1 dulu kayak aku jelasin yang tadi kan. Jadi sabar aja. Toh menurutku ya kalau kalian itu di pengelola keuangan dulu nanti terus jadi auditor, kalian kan ngaudit, yang diaudit siapa? Pengelola keuangan juga kan? Nah, otomatis kalau kalian udah expert di pengelola keuangan kan tahu lah ini spot-spot kesalahan biasanya di sini. Jadi malah lebih konkret loh, kalian itu lebih siap. Jadi nggak usah khawatir gitu. Enjoy aja di BPK. Pengelola keuangan pun asik kok kerjanya. Itu ya, itu sih menurutku jenjang karir ya. Nanti kalau setelah itu nanti kalian bisa milih tuh di jenjang profesi yang lain. Maksudnya kayak kan ada pemeriksa, ada terus pengadministrasi SDM dan lain-lain itu kan, itu kalian bisa milih dari situ. Kalau udah semua mampu memeriksa, pengen jadi analis SDM bisa aja. Nah, untuk jabatan apa saja yang ada di BPK nanti tunggu di KLPPS. Ada tuh, lengkap banget. Itu sih paling. Oke Kak, wah udah nggak sabar nih sama konten-konten yang udah Mas Not siapkan untuk ALPPS nanti. Oh iya Mas, kalau untuk tadi kan Mas bahas kalau kita lanjut belajar, misalkan dari D3 ke S1 ataupun S1 dan sebagiannya, itu untuk ujian penyetaraannya di BPK sendiri gimana Mas? Untuk ujian penyetaraan itu kayaknya setauku ya, yang nyelenggarain itu BKN kalau nggak salah ya, bukan BPK-nya.
kalau nggak BKN ya BKN bekerja sama sama BPK, tapi aku kurang tahu juga sih kayak gimana. Aku juga belum pernah tanya sih sama apa namanya mas-mas dulu yang penyetaraannya gimana mas. Belum pernah tanya juga, jujur aku nggak begitu tahu ya yang ini ya. Soalnya satu-satunya kenalanku, bukan satu-satunya sih, sebenarnya banyak. Itu pun D4 ini tubel stan, jadi nggak perlu penyetaraan kan kalau D4 tubel kan. Nah itu bedanya ya, kalau izin belajar itu kan tadi perlu penyetaraan, kalau tubel nggak perlu tuh. Oh iya, tadi kelupaan ya dikit ya tentang beasiswa. Wah, Oh teman-teman iya, gimana penting. tuh Kak beasiswa di BPK? Soal beasiswa itu memang kebanyakan masih yang S2, S3 sih. Tapi aku bisa jamin ya, beasiswa itu datang terus-menerus di BPK ya. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman bergabung di BPK, mau kuliah di Australia, mau di mana, insya Allah lah. Kalau teman-teman emang mampu secara kemampuan, terus ya layak secara persyaratan, bisa. Dan banyak sekali tawarannya di BPK ya. Banyak banget. Sampai bingung sendiri kadang-kadang aku itu. Emang banyak banget. Kalau mungkin yang kebanyakan S2, S3 ya. Kalau S1 ya rada jarang. Tapi kalau yang S2, S3, itu kayak terus 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 datang lah. Jadi nggak usah khawatir soal beasiswa. Yang penting teman-teman kalau emang mau push beasiswa, baik dalam maupun luar negeri ya buat diri kalian layak gitu. Aku sendiri pengen jadi seperti itu, jadi masih berusaha ini terus-menerus memperbaiki diri ya, biar dalam kategori layak dapat beasiswa. Tapi banyak, nggak usah khawatir, banyak banget, nggak kalah lah sama GU pokoknya. Oke Kak, keren banget. Itu beasiswanya dari BPK-nya sendiri atau juga dari tawaran luar Kak? Misalkan dari pemerintah pusat, gimana gimana gitu. Oh banyak kok, banyak jenisnya. Ada yang memang beasiswa internal, ada beasiswa eksternal, mungkin dari kerjasama dengan pemerintah luar ada. Terus apa namanya LPDP juga kita masih bisa daftar juga kan. Maksudnya banyak sekali tuh jenis-jenis beasiswa. Jadi nggak usah khawatir. Makanya saking banyaknya kadang aku bingung. Kok ini ada lagi beasiswa yang mana lagi gitu. Nah itu. Jadi banyak banget lah. Sertifikasi juga banyak. Jadi wah di sini emang pas lah pokoknya buat gitu-gitu. Wah, seru banget nih pembahasannya dari Mas Not. Sampai aku juga kadang lupa manggilnya Mas atau Kak. Santai aja lah kita, woy. Om juga nggak masalah lah, woy. Iya, oke Mas. Mas kan sekarang masih di Jakarta kan ya? Iya, iya. Dan itu definitifnya di Sulawesi Tengah, bukan? Tenggara, Tenggara. Oh, Tenggara, oke. Ya. Kalau di biaya hidup di Jakarta sekarang gimana sih Mas? Mungkin bisa sharing, wah ternyata Jakarta padat, macet, jadinya banyak pengeluaran, atau gimana? Ya, ini sebenarnya perlu aku jawab apa enggak ya? Kalian kan merasakan kan waktu di Tangsel kayak gimana tuh. Waktu di Jurang Mangu, Bintaro tuh kayak gimana kan ya merasakan. Kalau di sini ya 20% lebih mahal dikit lah daripada hidup di Tangsel ya. Tapi ya kalau kalian apa ya, nggak banyak inilah, nggak istilahnya hedon ya, hidup Hmm? biasa ya, self reward kadang-kadang aja, nggak terlalu sering itu ya. Makan enak masih bisa kok, serius nggak bohong. Oke Jadi Kak, sama ini asal masih bisa makan enak aku pokoknya. Pokoknya nggak iya, hedon aja lah pokoknya. oke Kak. Berarti asal nggak self reward, asal nggak hedon berkedok self reward terus-terusan Ya, aja kali ya. iya benar benar benar. Kalau untuk biaya hidup di ibu kota, kota Kediri, Kendari kota Kendari. Kediri, kota Kendari itu, Iya. kakak udah lumayan survei nggak sih Kak? Gimana overallnya? Kalau Kendari itu berdasarkan ini, aku juga belum pernah ke sana ya sebenarnya. Iya. Berdasarkan cerita-cerita senior, kebetulan ada juga tuh kakak kelas kita yang di sana kan, cerita-cerita lah Hmm? kita. Itu biaya hidupnya sih relatif ya hampir mirip-mirip sama Jakarta sebenarnya. Kan ibu kota juga itu kan, jadi kan ya pusat ekonominya Sulawesi Tenggara kan juga di situ gitu loh. Ya katanya sih masih mirip-mirip kayak Jakarta, cuman ya sedikit lebih murah lah dibanding, tapi nggak beda jauh lah sama hidup Jakarta. Kayak makan sekali makan paling nggak 15.000 kayak gitu. Itu sih kalau di ini. Untuk kosan ya standar sih, standar ibu kota provinsi sekitar ya sejuta, 1.500.000 gitu sih paling. Kalau mau nyari yang AC ya gitu. Oke, Mas. Tadi aku manggil Kak lagi. Oke, Mas. Nah, kalau untuk di kantor, itu kan kalau WFO,
normalnya itu dari pagi sampai sore. Dan kalau WFH itu kadang-kadang kalau sekarang itu masih fleksibel banget ya Kak. Ya Mas. Nah, ada nggak sih fasilitas dari kantor yang untuk menyesuaikan ke pekerjaan Mas saat ini, baik itu WFO ataupun WFH? Kalau WFH apa sih fasilitasnya, kan fasilitas rumah kita ya, fasilitas kosan kita tuh yang menunjang. Kalau dari kantor selama WFH sih ada, apalagi kan Zoom paling fasilitas enggak tuh. Itu paling ada Zoom-nya ya, Zoom dari kantor, maksudnya yang bisa kita izin pakai gitu bisa. Nah, kalau selama BFO sih ya jelas ya, ruang kantor, di ruang kantornya itu lengkap lah. Dispenser ada, kulkas ada, microwave ada. Kalau di ruanganku ya, kopi ada, kalau teman-teman suka ngopi, teh ada juga, gelas ada. Jadi nggak perlu bawa gelas dari rumah ya, di situ ada gelasnya. Itu kalau di sekitar ruang kantor ya. Internet berkecepatan tinggi jelas, ya namanya juga kantor kan. Terus apa ya? Kalau tempat ibadah sih biasanya aku di masjid kantor ya, tapi ada juga tuh musolanya di tiap lantai itu ada. Kalau di lantaiku ada, cuman aku jarang aja ke situ. Biasanya langsung ke masjid. Terus fasilitas di kantor sekalian mungkin ya, fasilitas ya. Yang lain itu di sini ada gym, ada di sini. Bebas langsung masuk aja, tapi ya administrasi dulu lah, daftar-daftar dulu. Tapi bisa dipakai selagi kalian pegawai BPK, langsung aja masuk nggak apa-apa. Terus ada cafe juga, ada tempat basket, tapi merangkap ini ya, setiap hari kerja jadi lapangan parkir juga, tapi bisa buat basket, buat futsal bisa tuh. Tapi selama hari kerja ya jadi tempat parkir lagi gitu, tapi bagus kok. Terus sebenarnya ini ya, ini fasilitas kantor pusat ya. Kalau yang di kantor perwakilan ya kurang tahu juga aku kan. Tapi setauku kalau di perwakilan itu buat pegawai baru disediain mes pegawai. Tapi cuman selama status kalian baru. Nanti kalau ada CPNS baru lagi, kalian harus cari kosan, mau nggak mau. Kalau di kantor pusat apa lagi ya? Ada kantin. Sekarang ini aku kebetulan lagi di kantor ya. Jadi lagi nge-zoom sama kalian di kantin. Internetnya lumayan lah. Walaupun kadang burem kayak gini, tapi ya lumayan lah. Masih bisa. Terus apa lagi? Kantin ada, koperasi ada, parkiran mobil, semua motor ada semua. Itulah mungkin. Itu sih paling fasilitas di kantor BPK ya. Ruangannya nyaman kok, nggak yang sempit-sempitan gitu. Kubikelnya juga ya standar lah, tapi paling nggak kalian bisa nyembunyiin banyak sepatu di bawah kubikel kan, udah ciri-ciri luas ya. Open workspace nggak Kak? Kayak startup zaman sekarang. Workspace ada, tapi di kalau di kantor pusat itu kan apa namanya, ruangan istilahnya lingkungan kantornya juga nggak terlalu luas ya, kalau dibanding sama mungkin Kementerian Keuangan Lapangan Banteng itu kalah luas banget kan. Kalau kantor pusat BPK nggak sebegitu luas, tapi untuk workspace ada di lantai 1, di banyak kok workspace di sini. Paling yang aku biasa yang di dekat cafe itu, tapi yang selain itu masih banyak, cuman nggak pernah aku explore. Ya ruanganku di situ-situ aja kan, dekat parkir motor lagi kan, jadi nggak, ya agak males juga keliling-keliling kan, cuma awal dulu kelilingnya di mana ngeliatin, tapi sebenarnya banyak di tiap ruangan tuh, bahkan ada tuh ya spot-spotnya gitu. Itu sih paling. Nah Kak, kebetulan kan lagi bahas kantor Kak. Kalau dari aku pribadi mungkin juga teman-teman nih cukup penasaran. Kantor BPK itu kan ada 3. Nah itu 1, 2, 3-nya itu apa aja deh Kak? Yang di pusat terutama gitu. Kantornya kan ada gedungnya paling ya, maksudmu ya? Gedungnya Iya, ada 3 gedung yang ya? maksudnya Kak. Itu masing-masing ini sih, apa namanya, ada eselon-eselon satunya sendiri-sendiri. Jadi kalau yang gedungnya yang dinampak dari luar itu kan ada 3. Itu namanya gedung arsip, gedung Umar, sama gedung tower. Nah, gedung arsip ini tempatnya biro umum. Biro umum ada 9 lantai, 12 atau 9 lantai, lupa aku. Nah, itu di situ ada biro umum, ada poli kesehatan di bawahnya. Oh iya, tadi aku lupa ya, ada fasilitas kesehatan lengkap, poli gigi, poli umum ada semua di situ. Kalau kalian sakit gigi gratis di situ.
Asalkan pegawai BPK dulu tapi ya, kalau enggak ya gratis. Terus yang di tengah itu namanya Gedung Umar. Itu dulu gedungnya sebentar. Ini aku kasih tahu dulu ya, BPK itu secara lembaga kan cuma ada 9 orang sebenarnya. Ada ketua, wakil ketua, dan 7 orang anggota. Itu sebenarnya secara lembaga cuma itu. Nah, kayak auditor, kayak kami pengelola keuangan ini sebagai pelaksana namanya, pelaksana BPK. Nah, eh, di gedung Umar itu dulu tempatnya pimpinan, tempatnya tadi 9 orang tadi itu. Sekarang udah dipindah ke gedung yang paling kiri, namanya gedung Tower. Nah, itu sekarang pimpinan. Nah, yang di Umar itu ada macam-macam sih, ada AKN, Auditorat Keuangan Negara 1, ada Auditorat Keuangan Negara sampai 5 kalau nggak salah, ada AUI juga. Kantorku sekarang di situ, di Umar. Sama itu aja kayaknya, lupa yang lain aku ya, sorry. Terus yang kiri itu punyanya pimpinan sekarang, Tower. Biasa buat konferensi pers di situ, perpustakaan di situ juga. Oh iya, ada perpustakaan ya, lupa fasilitas juga tuh. Oke, Kak. Wah, berarti kalau jalan-jalan di BPK lumayan juga ya, Kak. Iya, lumayan. Lumayan luas, terus juga lumayan lengkap. Oke, next kita masuk ke pembahasan yang lumayan nih, Kak. Lumayan sering ditanyain. Kan Kakak itu definitifnya rata-rata itu di luar Pulau Jawa ataupun juga ada yang di pusat gitu. Kalau masalah mutasi permutasian itu di PPK sendiri kebijakannya gimana sih, Kak? Kalau kebijakan mutasi, jelas ya, namanya PNS, apalagi BPK kan pada dasarnya itu kan mengabdi pada negeri ya. Jadi kan ya disebar ke seluruh penjuru Nusantara. Tapi nggak usah khawatir, bukan berarti teman-teman yang di sana terus nggak bisa balik gitu, bukan berarti kayak gitu ya. Tapi yang jelas mutasi BPK itu udah jelas alurnya. Maksudnya tahun-tahunnya kapan, berapa tahun sekali itu jelas. Pindahnya juga teratur, maksudnya pertama di lokasi kayak sekarang kan semua kayak aku di Sulawesi Tenggara, nanti kalau pindah ke Kalimantan atau mungkin ke Sumatera itu ada tahunnya sendiri, maksudnya nggak yang tiap tahun pindah gitu, nggak juga, ada rentangnya, range-nya pas. Nah ini kenapa aku bilangnya umum banget, karena itu eh, selain materi KLPFS ya, itu kan banyak informasi sifatnya masih ini ya buat internal, tapi yang jelas teman-teman nggak usah khawatir, mutasinya jelas banget kok di BPK itu. Nggak yang terus kalian 20 tahun di Papua gitu, nggak. Tetap nanti fair lah di sini, intinya itu yang bisa aku katain ya, fair banget soal mutasi. Jadi nggak usah khawatir teman-teman bakal selamanya di Kalimantan, selamanya di Sulawesi, enggak. Untuk jangka waktu tertentu kalian harus di situ, tapi nanti polanya bagus. Tetap bakal kalian pindah juga ke tujuan kalian. Semua kalian ngisi domisili kalian Jawa Timur. Nah, pasti kalian bakal berakhir ke Jawa Timur juga kok pada akhirnya. Cuma nunggu waktu aja, itu aja. Nunggu giliran lah itu. Oke, Kak. Nah, masih masalah mirip-mirip sih, Kak, sama mutasi. Mungkin pertanyaannya bisa dipecah jadi dua nih, Kak. Gimana sih, Kak, kebijakan menikah dengan teman sekantor di BPK? Ada nggak sih, Kak, persyaratan mengenai kebijakan itu, atau diperbolehkan atau enggak? Yang kedua, boleh tidak kalau untuk teman-teman yang perempuan, mutasi ikut suami, atau ada nggak sih yang untuk teman-teman yang laki-laki mutasi ikut istri gitu, Kak? Ini yang kedua ini case-nya suaminya sama istrinya beda instansi ya? Nggak BPK Ya, juga atau iya, beda instansi ya? beda sih, Kak. Kalau untuk sama, mungkin Oh, apakah beda ada? sama-sama, aku jelasin semua aja kali ya. Oke, iya boleh, Oke. Kak. Untuk menikah dengan sesama BPK sangat dianjurkan. Itu ya teman-teman, sangat-sangat dianjurkan. Karena gini, kalau teman-teman bisa menikah sama BPK, itu di sini ada kebijakan lah. Kalian bisa bareng-bareng terus tuh suami istri kemana-mana. Enak kan? Ya kalau dapet enak tuh, bisa kemana-mana bareng suaminya, istrinya. Tapi belum tentu istri ikut suami,
Tapi biasanya suaminya ikut istri. Suami kayak gini. Eh, aku nih punya istri, tapi belum ya, ini belum ya. Punya istri orang BPK juga. Aku di Kendari, Amin. istriku dianggap aja di Maluku Utara lah ya, anggap aja. Kita nikah nih. Nah, aku ngajuin, Pak kamu udah nikah gini ke Biro SDM, sama SDM kantor lah mungkin. Nah, itu bisa dipindah, tapi belum tentu istriku yang ditarik ke Kendari, ke Sulawesi Tenggara, bisa aja aku yang dipindah ke Maluku Utara kayak gitu. Tergantung yang kosong yang mana, ada jabatan kosong di mana gitu. Tapi yang jelas bisa bareng terus kok kalau suami istri sama-sama BPK. Itu kalau suaminya ke pusat, selagi pusat kosong istrinya bisa ditarik tuh dari tadi Ternate bisa ke Jakarta juga tuh selagi ada yang kosong. Kalau nggak ada yang kosong ya bisa aja ke Ternate terus suaminya nggak jadi pindah gitu. Itu sih, itu sangat dianjurkan ya menikah sama-sama BPK karena ya itu kan ya namanya auditor kan kadang-kadang itu ya kerjanya kak lapangan terus udah jauh sama istri lapangan terus kan ya penderitaannya kuadrat kan jadinya double-double. Nah untuk yang kedua ya kebijakan suaminya atau istrinya seumpama beda sama BPK itu kayaknya rada susah untuk itu ya mengikuti suami istri kayaknya ya aku sendiri nggak tahu prakteknya kayak gimana karena belum pernah dengar cerita-ceritanya juga tapi kalau yang jelas sesama BPK enaknya itu kalian bisa bareng salah satu itu sih paling tapi kalau yang sama non BPK nggak tahu aku kayak gimana tapi kayaknya susah deh susah banget. Oke, Mas. Nah, itu dia tadi teman-teman. Bagian menariknya. Oh iya, Mas. Kalau masalah pekerjaan, menurut Mas, apa aja sih yang perlu disiapin sama teman-teman Pentox nih, terutamanya untuk menuju dunia kerja, terutamanya soft skill ataupun juga hard skill? Oke. Untuk hard skill sih paling ini ya apalagi ini sebenarnya umum banget ya di pandemi ini fisik sih siapin ya. Ya mulailah kalian olahraga kecil-kecil, jogging lah apalah biasain itu ya teman-teman ya karena eh, kerja kantoran itu nggak seenak bayangannya, maksudnya bukan nggak seenak terus nggak dapat gaji gitu nggak tapi kayak smooth gitu terus kalian nggak banyak makan fisik nggak gitu juga ya teman-teman. Tetap kerasa aku sendiri dulu waktu masih WFO kan sempat tuh beberapa kali WFO sampai sekarang beberapa minggu ini saya masih WFO juga. Nah itu kerasa banget tuh kita kayaknya cuma di depan komputer gitu ya, depan komputer diem ngetik kalau nggak mikir gitu kan bikin apa, bikin desain kecil-kecilan kayak gitu kan. Tapi pulang itu kerasa wah capek banget rasanya kan kak mau apa-apa udah mager mau apa namanya sekedar mau nyuci baju besok aja lah weekend kayak gitu jadinya capek banget rasanya itu apalagi kalau teman-teman jarang banget namanya olahraga ini aku yang sering olahraga ya itu rasanya masih capek banget rasanya. Nah mungkin itu sih pesanku siap-siapin fisik kalian ya belum lagi nanti kan kalian yang melewati namanya latsar juga tuh latsar itu repot juga tuh kalau online gini kan masih nggak kerasa ya tapi kalau nanti teman-teman dapat rezeki latsar offline wah itu capek banget itu jadi ya mulai sekarang mumpung ini masih pengangguran ya setelah sertifikasi kan kalian pengangguran tuh. Nah itu bisa Iya, tuh kalian jogging-jogging, ngapain gitu ya. Pokoknya olahraga-olahraga lah. Jangan dibuat nganggur, jangan dibuat inilah menimbun lemak, jangan kayak gitu ya. Olahraga-olahraga pokoknya itu fisik mesti disiapin. Terus untuk soft skill yang jelas kalian ini aja ya. Dimanapun nanti instansi kalian mengabdi, eh, paling enggak kalian inilah tingkatin soft skill kalian di Word, di Excel, PowerPoint. Kalau kalian suka desain ya desainnya terlepas itu desain grafis maupun video ya itu dipelajarin aja pelan-pelan walaupun nggak mesti kalian jago ya pokoknya tahu aja lah jadi kan nanti ketika ada perintah dari atasan permintaan dari atasan itu kalian bisa gitu loh jangan sampai ini pesanku aja ya jangan sampai kalian kalau ditawarin pekerjaan itu bilang enggak jangan itu fatal banget ya dimanapun kalian berada nanti ketika nanti ada atasan kalian yang udah apa namanya jauh-jauh ke ruangan kalian terus bilang mas tolong aku buatin ini dong terus kalian wah saya nggak bisa pak nah itu fatal banget ya jangan sampai bisa nggak bisa kalian harus bilang
iya Pak siap, ya Pak siap. Walaupun nanti kalian harus try hard, harus kerja lagi di rumah, harus mikir lagi, harus belajar lagi. Semua kalian nggak bisa desain, harus belajar lagi desain kayak gimana. Tapi namanya juga pelaksana ya, jangan sampai kalian menolak pekerjaan ya. Kalau dirasa kalian emang berat banget, baru bilang, Pak ini bener-bener saya ini Pak awam banget soal ini gini-gini. Pokoknya jangan sampai kalian nolak langsung lah itu. Itu tentang soft skill-nya. Terus yang kedua tadi udah sempat aku bahas di awal lagi ya, di awal tadi manner ya itu wah itu bener itu. Gini teman-teman sedikit cerita aja ya. Mungkin kalian juga dengar banyak cutting kalian itu kan apa namanya yang anak milenial bilangnya ya itu yang apa namanya kalau aku bilang ya itu kurang lah dalam segi sosialisasi bersosial lah bukan sosialisasi ya bersosial itu rada kurang kayak kurang kalau orang Jawa bilang itu kurang guyup kurang gerapyak gitu itu jangan sampai ya ada juga yang orientasinya tuh megang HP aja megang HP terus tuh wah itu juga fatal ya kalau udah kalian di kantor itu sebisa mungkin kalian itu ya 80% dari waktu hari itulah kalian itu komunikasi dengan orang ya jangan main HP ya sekarang kebalik tuh banyak banget yang sibuk main HP sendiri sibuk ngapain kalau ada kerjaan udah megang HP ya jangan kayak gitu kalau nggak ada kerjaan ya kalian jalan-jalan kemana kayak yang ada pegawai yang lebih senior lah ngobrol-ngobrol atau gimana sharing gitu kalau nggak tanya ke atasan Pak ada yang bisa dibantu lagi nggak Pak gitu-gitu jangan sampai kalian malah menyibukkan diri main HP ya itu fatal banget tuh kelihatannya emang kalian nggak ditegur ya tapi sebenarnya di batin itu lebih parah kan kalau nggak ditegur tapi malah di inilah di kalau orang Jawa bilang dirasani itu kan ya itu parah itu ya itu paling soal manner itu ya terus jangan sok merasa pinter nah itu kadang-kadang anak stan itu keluar kan itu langsung ngerasa wah aku IPK 3,98 masa kerjaan sepele-sepele kayak gini jangan kayak gitu ya jangan ngerasa pinter terus dikasih tugas kayak Pak ini seharusnya gini itu fatal ya jangan sampai kalian apa namanya pakai kata-kata yang bersifat kalian itu lebih pintar dari atasan kalian seharusnya mestinya terus apalagi ya kata-kata yang itulah baiknya itu jangan itulah pakai kata-kata yang kayak menurut saya yang netral-netral lah kalau enggak diakhiri kata pertanyaan yang kesannya itu tidak kita tidak menggurui itu ya itu sih paling soal soft skill itu ya pokoknya manner utama sama ya paling Word Excel PowerPoint terus mungkin Canva ya kalau kalian nggak biasa megang Photoshop atau Corel bisa sih belajar Photoshop pelan-pelan yang penting basicnya tahu dulu lah terus mungkin ya kalau videografis ada Vegas ada Premiere ya itu yang paling nggak kalian sekedar tahu lah fungsinya aplikasi ini buat apa kayak gitu syukur-syukur kalian bisa lebih dalam kayak tahu lah ini cara ngedit gimana cara itu gimana itu lebih bagus sih itu sih menurutku ya persiapan di dunia kerja. Wah, inspiratif banget, Mas. Lumayan, apa ya, lengkap, daging banget sih. Bener banget nih, Mas. Terutamanya kita yang saat ini tuh terbiasa sama kondisi online, terutamanya saya sendiri, bener-bener merasa kayaknya communication skill, socialization skill-nya itu intrapersonal, bener-bener downgrade, bener-bener berkurang. Efek dari jarang ngomong sama orang beneran. Emang yang di Zoom ini nggak beneran? Aku ini orang beneran loh. Beneran, Mas. Maksudnya cuma apa ya? Beda aja sih feel-nya gitu. Ya itu sih perlu diperdalam lah pokoknya. Socialization skill itu penting banget tuh. 80% karir kalian ditentukan oleh itu ya, skill sosialisasi kalian. Bukan skill kepintaran kalian. 20% aja itu. Kalau aku bilang ya. Nah, itu sobat. Dicatat. Manners nomor 1. Oke, Mas. Eh, dari semua ceritanya Mas tadi, itu apa ya, menarik sih, terutamanya untuk sobat-sobat Pentox yang udah sering dengar mengenai BPK, jadi tambah tahu mengenai BPK, terutama yang pengen jadi auditor ataupun pengelola keuangan. Nah, kalau menurut Mas sendiri,
kenapa sih teman-teman atau juga Sobat Pentox itu harus pilih BPK? Maksudnya itu seperti apa ya? Kesempatan apa aja sih yang akan didapatkan oleh teman-teman bila bekerja di BPK? Kenapa harus milih BPK ya? Yes. Karena ada aku mungkin enggak ya? Enggak kenal itu aku ya. Kenapa milih BPK ya? Karena ya ini BPK, apalagi ini Badan Pemeriksa Keuangan gitu loh. Karir kalian jelas kan, kesempatan beasiswa luas, terus untuk tanda kutip ya, kehidupan, dompet dan lain-lain aman. Terus apa ya? Ya itulah pokoknya. Gak ada alasan kalian gak milih BPK sebenarnya. Semuanya ada di sini gitu loh. Kesempatan, karir, terus keuangan, ada semua di sini. Jadi sebenarnya kalau aku bilang bukan maksud merendahkan atau menyombongkan diri ya. Ya. Ya itu, nggak ada kalian alasan buat apa namanya nggak milih BPK. Dari segi karir terjamin, beasiswa ada, urusan rumah tangga keuangan bisa aman, terus urusan apa lagi tuh, pengen Urusan sertifikasi banyak, enak lah di oh iya, sana. sertifikasi ya Kak. Oke. Iya sertifikasi banyak tuh, sertifikat bahkan TOEFL ada loh kadang-kadang beberapa bulan tuh ada, kuotanya cepat habis tapi ada, gimana kurang apa coba kan. Oke Kak. Berarti bener-bener ya Itu Kak, BPK itu wah kayak tujuan yang mantep lah untuk iya teman-teman semua. betul betul, mari ke sini, mari bergabung. Ayo ketemu Mas Not. Nah, kalau dari Mas Not, ada nggak sih pesan-pesan untuk calon lulusan 2021 ataupun mungkin nanti 2022 terkait penempatan? Mungkin tips memilih penempatan atau mungkin gimana sih mengatasi kalau tidak dapat penempatan di instansi yang diinginkan? Nah ini sebenarnya yang paling penting ini ya. Nah, kalau ditanyain sama adik-adik kelasku, adik tingkatku yang entah stan, biasanya stan sih ya. Gimana sih mas? Gini gini gini. Nah, ini nggak kalah krusial kalian akuntansi ya. Banyak banget kelasnya kan sekarang 44 47 tuh sekarang. 47 ya, 47 kelas ya sekarang. Nah, lupa Mas berapa Ya, sekitar segitu. sekitar itulah ya, sekitar banyak Iya. itu ya. Ini sebagai terlepas dari teman-teman adik-adikku akuntansi ataupun jurusan yang lain ya. Ini pesan aja yang pertama sebelum tips ya. Pesan dimanapun nanti kalian berada, itu punya rezekinya masing-masing gitu. Kalau kalian nggak dapet pilihan kalian, itu kalian sebenarnya nggak ada alasan buat sedih. Kalian masuk stan itu sendiri menyingkirkan hampir 120.000 orang loh, bayangin. 120.000 orang itu mimpinya patah gara-gara kalian pakai slotnya. Terus kalian penempatan gak dapet, sedih, itu sebenarnya udah gak layak gitu loh. Gak pantas kalian sedih gitu loh. Nah pesanku ya itu ya, semua tadi ya, semua instansi itu punya rezekinya masing-masing. Kalau kalian gak dapet, apa namanya, instansi yang kalian pilih, ini walaupun kesannya klise ya, karena aku dapet yang aku pilih, tapi yang bisa aku sampaikan ya ke kalian, kalau kalian gak dapet, tetap perform sebaik mungkin gitu ya. Bisa aja nih teman-teman kalian yang dapat, contoh aja misalnya Kementerian Keuangan, kalian dapat seumpama Pemprov Jateng lah seumpama, kalian terus minder, aku kok Pemprov, temanku Kementerian Keuangan, mungkin startnya kalian bakal mikir kayak gitu, tapi kalian pernah mikir gak sih bahwa 20 tahun ke depan bisa aja loh mereka masih jadi pelaksana, kalian yang di Pemprov itu udah jadi kasubag, bisa jadi kasih, bisa jadi kabit. Kalian udah jadi pemegang keputusan loh, bukan nggak jadi pelaksana lagi. Itu kalian nggak harus mikir kayak gitu. Jadi dimanapun kalian berada, kita ini udah dapet istilahnya goodwill lah. Goodwill, embel-embel nama stan. Itu udah diharapin sama mereka gitu loh. Wah, aku dapet anak buah baru, anak stan. Kerjaan kalian itu pasti banyak banget yang strategis.
Banyak kok kalian kalau mau ngulik cerita ya di angkatanku yang di Pemda, di Pemkap, di Pemkot, di Pemprov, itu yang udah dapet kerjaan-kerjaan yang strategis tuh banyak banget. Belum lagi yang udah deket sama atasan ini yang nggak bisa dibeli kan. Yang bener-bener atasan tuh udah trust sama kita dikasih kerjaan yang penting-penting banget. Itu susah. Kalian di kementerian-kementerian yang bonafit ya, kayak di Kementerian Keuangan, aku bisa bilang BPK juga, di BPKP yang bonafit-bonafit lah. Itu susah kalian dapat gitu. Persaingan kalian itu sama-sama orang-orang pintar semua. Walaupun di Pemprov pun juga pintar ya. Tapi maksudnya jelas lah persaingan kalian itu dengan orang-orang yang ambisius semua lah. Di Pemprov atau di Pemkap atau di Pemda atau mungkin di KL yang lain, itu kalian udah dapat goodwill kayak gitu loh. Jadi tinggal kalian menjaga perform kalian, insya Allah kalian bisa lebih cepat dari teman-teman yang lain gitu. Nah itu ya. Jadi nggak layak kalian sedih kalau nggak dapat pilihan kalian ya. Kalau memang nggak dapat, kalau dapat syukur itu rezeki kalian. Kalau nggak dapat, ya itu tantangan baru buat kalian gitu loh. Kan nggak semua yang ada di dunia ini berjalan sesuai keinginan kita kan. Kita ini kan hamba atau bukan Tuhan kan. Jadinya ya jalanin aja gitu loh. Jangan yang kayak wah aku IP ku segini, aku segini, kok aku cuma di PMK. Wah itu fatal ya. Rezeki kalian ketutup bisa-bisa kira-kira itu. Nggak boleh kayak gitu ya. Itu kalau ngaku adik tingkatku ya jangan kayak gitu ya. Ini walaupun kesannya klise ya aku dapat pilihan tapi itu jangan sampai itu fatal banget. Nah sekarang terkait tips ya, walaupun ini kesannya klise lagi, karena aku milihnya ngawur ya, tapi sebisa mungkin teman-teman, ini jangan ditiru apa yang aku lakuin, karena itu benar-benar nggak ada pertimbangan sama sekali, kecuali yang pilihan pertama ya, kedua ketiga aku have fun aja itu milihnya, nggak jelas banget juga pertimbangan dasarnya apa nggak jelas banget pokoknya itu. Paling tips strateginya ya, pertama mawas diri, sadar sama IPK, itu paling penting banget daripada kalian kecewa di belakang walaupun tadi aku bilang gak layak buat kalian kecewa ya, tapi ya mawas diri lah kalau seumpama kalian ngejar seumpama tanda kutip apa ya yang IPK-nya tinggi-tinggi itu Kementerian Keuangan lah ya anggap aja Kementerian Keuangan tapi IP di situ udah di atas rata-rata kalian ya IP kan ada tuh biasanya survei angkatan ada kan ya IP gitu kan kalau angkatanku ada tuh paling nanti kalian ada juga nah itu kan kalian screening di situ ya tempat kalian di mana gitu kan range IP kalian di mana itu ya mawas diri lah kalau emang kalian berada di zonanya IPK jatuh dari langit ya IPK 38 39 ya mawas diri lah pokoknya kuat nggak bersaing di situ kecuali IPK kalian 4,5 nah itu boleh bersaing di situ kan tapi kan ya kalau IPK kalian pas-pasan ini tips buat yang pas-pasan dulu ya itu apa namanya ini yang segolongan sama aku kan pas-pasan itu ya mawas diri lah kayak gitu aku nggak pas-pasan ding tak ralat ya nanti dikira nggak kufur nikmat lagi nah itu mawas diri ya tempatin pilihan-pilihan pertama kalian itu nanti di tempat yang benar-benar IPK kalian masih dalam range kalau aku boleh saran ya sekitar 50% lah, 50% yang dari milis itu kalian masih masuk di bawah itu, ya itu kategorinya mungkin kalian aman. Tapi kan ya sebenarnya nggak ada yang tahu juga kan, itu perankingan Biro SDM itu apa aja variabelnya kayak gitu. Nah itu mungkin tipsnya ya, screening IPK kalian, mawas diri, nggak usah terlalu ambisius. Bukan ambisius sih boleh ya, maksudnya nggak usah terlalu apa namanya kayak memaksa banget lah kayak IP kalian 2, lulus 2,76 seumpama kalian pengen milih PPATK ya itu nggak reasonable gitu loh dari awal kalian milih PPATK dengan modal kayak gitu nggak reasonable itu sih paling mawas diri dengan IPK terus yang kedua ini nggak kalah penting yang spesifik kalau kalian pengen kayak yang jelas doanya ya Allah aku pengen PPATK ya Allah aku pengen PPK kayak aku ya aku doaku gitu terus ini suaraku masih lancar nggak? Tadi agak keputus sedikit, Mas. Tapi Oke, masih bisa dilanjutin, lancar masih ya. bisa Sorry dimengerti. ya. Tadi Maaf, doa Mas. doa Putus-putus ya lagi. doa itu nggak kalah penting sekarang bentar sih ya
Tes. Aman? Aman, Mas. Aman. Sorry ya, sorry. Iya, nggak Tadi apa-apa. pindah jaringan sendiri aku nggak ke kontrol. Sorry. Eh, tadi sampai mana? Sampai doa, Mas. Gimana? Sampai doa. Oh, doa ya. Doanya yang spesifik teman-teman ya, ini tipsku ya. Apa namanya, kalau pengen BPK ya Allah saya pengen BPK gitu aja, nggak apa. Kalau minta itu jangan ya Allah berilah apa penempatan yang penuh barokah, itu nggak jelas teman-teman. Itu semuanya juga penuh barokah. Maksudnya dari Pemprov AB, KLAB itu semua penuh barokah gitu loh. Spesifik aja kalau kalian pengen BPK ya bilang aja ya Allah saya pengen BPK. Terus ibu terutama ya itu suruh doa, minta doa kayak gitu spesifik juga. Kalau dulu ibuku doainnya gitu spesifik, ya Allah semoga anak saya BPK ya akhirnya kecapai gitu. Itu sih tips soal doa ya. Yang ketiga, jangan terlalu berharap, itu aja sih tipsku. Maksudnya ya udah kalau kalian udah milih penempatan X, KLX umpama ya udah nggak usah terlalu berharap, doain aja gitu. Ya siap-siap lah untuk yang skenario terburuk. Ya itu sih menurutku tipsnya cuma 3 itu ya. Screening IPK, doa, sama jangan terlalu berharap. Oke, mantap banget, Kak. Banyak banget hal-hal baru, terutamanya bagi Amel. Baru Amel ketahui sih. Terutamanya tentang tiga gedung sebelahan. Itu yang sering Amel pertanyakan, kenapa ada 3? Oke, sepertinya sampai sini Kak sharing session kita. Semuanya overall sudah kita bahas. Dan untuk teman-teman atau sobat pentok semua, berakhir sudah pembahasan kita mengenai pekerja atau bekerja di BPK ini. Maaf kalau misalkan ada kata yang salah ataupun yang tersendat-sendat ataupun juga sikap yang kurang berkenan. Terima kasih banyak kepada Mas Not. Maaf kalau kadang panggilnya nggak jelas, Kak, Mas. Kurang fokus. Santai. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Pentos, sudah sharing banyak banget hal kepada kami semua. Untuk Sobat Pentox, sampai jumpa di edisi Pentox berikutnya. Semoga edisi Pentox selalu bermanfaat untuk sobat-sobat Pentox semua. See you!